Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirat dan juga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang kisah wanita di antara wanita yang sempurna, yang termulia, yaitu Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Kamula minar rijal katsir." Banyak lelaki yang sempurna. Walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Tetapi wanita yang sempurna cuma 4 orang ya, atau cuma beberapa orang. Jadi antaranya adalah Asia, siapa? Istri Fir'aun, imratu Fir'aun. Kemudian Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam, dan Fatimah bintu Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa fadlu Aisyah ala nisa ka fadli as-sarid ala sa'iri ta'am. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan para wanita seperti keutamaan makanan sarid, itu makanan yang lezat, dibandingkan seluruh makanan yang lain. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan 4 wanita yang sempurna, yang merupakan sayyidat ahlil jannah, pemimpin para wanita di surga, yaitu istrinya Fir'aun, kemudian ibunya Nabi Isa alaihissalam, Khadijah, dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka ini menunjukkan akan mulianya kedudukan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Fatimah radhiyallahu anha dikelilingi oleh orang-orang yang termulia. Kalau kita lihat ayahnya, maka tidak mampu kita untuk menyampaikan seluruh kemuliaannya. Ayahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat kepada sisi ibunya, maka ibunya Khadijah bintu Khuwailid, ya, wanita yang sangat mulia, yang Allah mengirim salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau kita melihat suaminya adalah Ali bin Abi Thalib, sang pahlawan, sang jagoan yang telah dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melihat putra-putranya, maka Hasan dan Husain, Rasulullah mengatakan huma sayyida syababi ahlil jannah. Kedua cucuku ini, Hasan dan Husain, adalah pemimpin para pemuda di surga ya. Dari sini kita tahu bahwasanya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha diliputi dengan orang-orang yang termulia. Dan dia dibimbing dalam lingkungan yang terindah ya, di rumah yang terbaik, dengan kedua orang tua yang terbaik, dengan suami yang termulia, dan dikelilingi oleh anak-anak yang sangat mulia. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha disebutkan oleh para ahli sirah lahir yaitu kurang lebih 5 tahun sebelum kenabian. 5 tahun sebelum kenabian. Dan Nabi SAW jadi Nabi ketika usia berapa? 40 tahun. Yaitu Nabi SAW mendapat anugerah Fatimah ketika usia beliau sekitar 35 tahun. Kemudian Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wafat pada tahun 11 Hijriyah. 11 Hijriyah. Kalau begitu Fatimah wafat usianya berapa tahun? Coba dihitung. 5 tahun sebelum kenabian. Nabi di Mekah selama 13 tahun. Berarti 5 tambah 13 berapa? 18. Terus 11 tahun di Madinah Hijriyah. Berarti 18 tambah 11. Berarti berapa? 29 tahun. Tentu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 30 lebih, ada yang 29, ada yang bilang lebih muda. Tapi ini kira-kira umur Fatimah radhiyallahu taala anha
Kira-kira beliau lahir 5 tahun sebelum kenabian dan wafat pada tahun 11 Hijriah, sehingga usia beliau ketika wafat sekitar 29 tahun. Beliau adalah putri terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika menikah dengan Khadijah maka dikaruniai 6 orang anak. Yang pertama adalah Al-Qasim, yang kedua adalah Abdullah. Dan Al-Qasim dan Abdullah wafat sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Ketika Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi, maka tinggal punya 4 orang putri. Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga adalah Ummu Kulthum, dan yang terakhir adalah Fatimah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Dan Fatimah lah yang paling apa? Yang paling bungsu. Dan satu-satunya anak Nabi SAW yang hidup setelah wafatnya Nabi cuma Fatimah. Cuma Fatimah radhiyallahu taala. Semua anak-anak Nabi meninggal di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak yang terakhir Nabi setelah Fatimah siapa? Ibrahim. Ibrahim yaitu dari Maria Al-Qibtiyah. Rasulullah SAW dianugerahi oleh Allah seorang putra Ibrahim, tapi meninggal cepat di masa susuan. Sehingga yang masih hidup terakhir di zaman kehidupan Nabi cuma siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya sebagian ulama menyatakan bahwasanya di antara kunyahnya Fatimah radhiyallahu taala anha adalah Ummu Abiha. Ummu Abiha yang artinya adalah ibu bapaknya. Biasanya kan kalau orang kunyah Ummu kepada anaknya Ummu Hasan, di antara kunyahnya Ummu Hasan karena anak beliau yang paling tua namanya siapa? Hasan. Dia Ummul Hasan. Tetapi disebutkan oleh sebagian ulama di antara kunyah beliau disebut oleh meskipun tidak datang dalam nas yang sahih bahwasanya para sahabat memanggilnya dengan kunyah tersebut, namun dikenal di kalangan para ulama dengan istilah atau kunyah Ummu Abiha, ibu ayahnya. Apa maksudnya Ummu Abiha? Ada yang menjelaskan bahwasanya Ummu Abiha karena seakan-akan Fatimah radhiyallahu taala anha menempati posisi ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini wajar. Rasulullah sallam punya istri yang sangat salehah, Khadijah. Kemudian anaknya meninggal. Kemudian anak perempuannya semuanya meninggal, sehingga tersisa satu anaknya, itu cuma siapa? Fatimah. Maka ketika itu Rasulullah sallam merasakan kelembutan, perhatian yang besar dari putrinya yang tinggal satu-satunya. Ya, makanya Rasulullah sallam sangat sayang kepada putrinya Fatimah. Sehingga Fatimah memberikan perhatian khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking perhatian Fatimah kepada ayahnya, sebagian ulama mengatakan Fatimah kunyanya Ummu Abiha, ayah bapaknya. Kenapa? Karena perhatian terhadap bapaknya. Ini dalam kehidupan nyata mungkin. Bayangkan ada seorang lelaki, istrinya sudah meninggal, anak-anaknya sudah meninggal, tinggal punya satu anak perempuan. Kira-kira anak perempuan tersebut perhatian enggak sama bapaknya? Perhatian, mungkin datang, mungkin ngobrol, mungkin menghilangkan penat ayahnya, menghilangkan duka nestapa ayahnya. Sampai begitu perhatian Fatimah kepada ayahnya, sebagian ulama menyebut Fatimah dengan Ummu Abiha, yaitu ayah atau ibu dari ayahnya sendiri. Kemudian juga di antara gelar yang disematkan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, meskipun tidak ada dalil yang sahih dan juga tidak disebutkan oleh para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in, namun sebagian ahli sejarah mensifati Fatimah dengan Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra itu adalah kalimat muannats, kalau mudzakarnya Az-Zahir. Maknanya adalah yang putih dan bersinar, ya. Itu orang-orang yang mensifati Fatimah dengan Az-Zahra ingin menyamakan Fatimah seperti ayahnya, di mana Rasulullah SAW adalah seorang lelaki yang berkulit putih dan bercahaya. Demikian juga putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha putih dan bercahaya, ya. Ada yang mengatakan bahkan sampai nampak kemerah-merahan pada kulitnya, sehingga secara fisik Fatimah disebut dengan Az-Zahra, Fatimah yang putih, yang bercahaya, sebagaimana ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun lafal Az-Zahra ini tidak datang dalam hadis-hadis, tidak disebutkan juga oleh para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Namun tidak mengapa
karena memang sesuai dengan kenyataan fisik dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Baik, ini tentang Fatimah radhiyallahu taala anha, ya. Maka kita akan bicarakan segelintir kecil dari sejarah Fatimah radhiyallahu taala anha. Sungguhnya sejarah beliau sangat panjang dan hadis-hadis yang terkait dengan Fatimah juga sangat panjang, bahkan sebagian ulama menulis buku khusus tentang beliau seperti As-Thugur Al-Basimah fi Manaqib Sayyidah Fatimah karya As-Suyuti. Karya As-Suyuti saya banyak mengambil dari buku ini yang tentang bagaimana keutamaan dan sejarah hidup Fatimah radhiyallahu taala anha. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu bahwasanya Fatimah radhiyallahu taala anha hidup bersama ayah dan ibunya, ya. Dan ketika Nabi diangkat menjadi seorang nabi, usianya mungkin 5 tahunan, 5 atau 6 tahun. Kemudian dia mendapati banyak kejadian-kejadian penderitaan-penderitaan dalam dakwah. Di antaranya kita tahu bagaimana kisah putri-putri Nabi dicerai, seperti Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ketika itu sudah menikah 3 putri Nabi. Zainab sudah menikah, kemudian Ruqayyah sudah menikah, Ummu Kulthum juga sudah menikah. Yang belum menikah siapa? Fatimah. Masih sekitar 5 tahunan ketika Nabi mulai berdakwah. Adapun Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi'. Adapun Ruqayyah dan Ummu Kulthum menikah dengan putra-putranya Abu Lahab, yaitu Utbah dan Utaibah. Ya, menikah dengan putra-putranya Abu Lahab. Ketika Nabi SAW berdakwah, maka orang-orang Quraisy mengatakan kepada mantu-mantu Nabi, hendaknya kalian menceraikan putri-putri Muhammad, ceraikan. Kalau kalian menceraikan putri-putri Muhammad, maka kami akan memberikan kepada kalian wanita yang kalian pilih. Silakan tunjuk wanita mana saja, silakan kalian nikahi dan kami akan berikan kalian harta. Akhirnya tawaran Quraisy tersebut dipenuhi oleh putra-putranya Abu Lahab. Maka Ruqayyah pun dicerai dan Ummu Kulthum pun dicerai. Adapun Abul As bin Rabi', maka dia tidak mencerai Zainab karena dia ponakannya Khadijah dan dia sayang kepada Zainab. Dan ini semua kejadian diketahui oleh Fatimah, ya. Suka duka dakwah ayahnya diketahui oleh Fatimah. Bagaimana ketika kemudian Rasulullah dan Bani Hashim diboikot hampir selama 3 tahun di Syi'ib Abi Talib. Syi'ib itu adalah semacam jalan kecil di antara gunung-gunung. Mereka harus meninggalkan rumah-rumah mereka, kemudian mereka kumpul di suatu tempat namanya Syi'ib, seperti lembah jalan di antara gunung. Mereka kumpul semua di situ, kemudian diboikot selama 3 tahun. Sampai banyak yang meninggal dunia, ya. Kelaparan, tidak boleh, kalau jual barang tidak boleh dibeli, kalau beli barang tidak boleh dijual kepada mereka. Kemudian tidak boleh ada yang membantu mereka, ya. Ini dialami oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Di antara kejadian yang menurut saya sangat pahit dialami oleh Fatimah, yaitu ketika dia melihat ayahnya dihinakan oleh kaum Quraisy. Itu mungkin sekitar tahun 10 kenabian. Kalau tahun 10 atau 11 kenabian setelah wafatnya Abu Talib, maka ketika itu umur Fatimah sekitar 15-an tahun. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bainama Rasulullah sallam yusalli indal bait." Suatu hari ketika Rasulullah sallam sedang salat di sisi Ka'bah di Mekah, itu sebelum berhijrah. Jadi kita katakan Nabi di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Yang tahun-tahun tersebut disebut dengan tahun kenabian, ya. Tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, tahun ketiga kenabian sampai tahun ke-13 kenabian. Setelah Nabi berhijrah baru disebut dengan tahun Hijriyah. Tahun pertama Hijriyah, tahun kedua Hijriyah sampai Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriyah. Ya, tahun 11 Hijriyah, ya. Taib, ketika itu sekitar tahun 10 atau 11 kenabian,
di saat Fatimah usianya sekitar 15 tahun, maka Nabi diganggu oleh orang Quraisy. Kata Ibnu Mas'ud, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli indal bait. Ketika Rasulullah sallallahu sedang salat di sisi Ka'bah. Wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julus. Sementara Abu Jahal dan teman-temannya sedang duduk. Ya. Waqad nuhirat jazurun bil ams. Dan kemarin ada seekor onta yang disembelih. Ya. Kalau disembelih, biasanya disembelih, kemudian dikumpulkan isi perutnya. Ya. Faqala Abu Jahal, maka Abu Jahal berkata, ayyukum yakumu ila salah jazuri bani fulan fayakhudhahu. Siapa di antara kalian wahai kawan-kawan yang ngambil isi perut onta yang kemarin disembelih? Ya sudah mulai bau, namanya juga kemarin disembelih. Ambil isi perut onta, kemudian fayadha'u fi katifai Muhammad idza sajad. Kemudian letakkan di pundak Muhammad, ya. Fayadha'uhu fi katifai Muhammad idza sajad. Kalau Muhammad sedang sujud di Ka'bah, taruh itu kotoran isi perut onta di atas pundaknya. Fanba'atha ashqal qaum fa akhadahu. Maka bangunlah orang yang paling celaka di antara mereka, namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka dia pun bangkit, kemudian dia pergi ke rumah orang tersebut, dia ambil isi perut onta yang sudah disembelih kemarin. Falamma sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sedang sujud, wada'ahu baina katifaihi, maka dia pun meletakkan di atas di antara dua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastadhaku, maka mereka pun tertawa. Kenapa Nabi sujud enggak bangun-bangun? Karena kalau Nabi bangun kotoran kemana-mana, Nabi terus tidak bergeming dalam sujudnya. Wa ja'ala ba'dhum yamilu ala ba'd. Saking tertawa terbahak-bahak sampai mereka sempoyongan. Kamu itu lihat tuh ketawa-ketawa sampai di antara mereka. Kata Ibnu Mas'ud, wa ana qa'imun anzuru. Saya hadir di situ, Ibnu Mas'ud, tapi enggak bisa bikin apa-apa. Lau kanat li man'atun tarahtuhu an dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau saja saya punya kekuatan, saya punya kabilah yang kuat, ya, tapi dia bukan Quraisy. Dia hanya datang ke situ dan dia tidak punya kekuatan. Kalau saya punya kekuatan, tentu saya akan datang dan saya akan bersihkan kotoran tersebut dari pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidun ma yarfa'u ra'sahu. Dan Rasulullah sallallahu sujud terus, tidak bergeming, tidak mengangkat kepalanya. Hatta intalaqa insanun fa akhbara Fatimah. Maka berdirilah seorang lapor ke Fatimah. Fatimah, bapakmu sedang diganggu. Faja'at wa hiya juwairiyatun. Dan dia pun datang, dia ini masih gadis remaja. Kira-kira berapa tahun tadi dia bilang? 15 tahun. Fatarahathu anhu, maka lihat bapaknya sedang diganggu, maka dia pun bersihkan kotoran dari pundak bapaknya. Thumma aqbalat alaihim tashtimuhu, kemudian dia balik hadap Abu Jahal dan teman-temannya, masih kecil Fatimah. Kemudian dia maki-maki mereka. Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu. Kemudian setelah dibersihkan kotorannya, Rasulullah SAW melanjutkan salatnya. Tidak tahu berapa lama Rasulullah SAW sujud. Mungkin lama sekali. Ya, sementara mereka tertawa-tertawa. Kemudian Rasulullah SAW selesai dari salatnya, melanjutkan salatnya karena kotoran sudah dihilangkan dari putrinya. Rafa'a sautahu thumma da'a alaihim. Kemudian dia pun berdoa dengan mengangkat suara didengar oleh mereka. Kata Ibnu Mas'ud, wa kana idza da'a thalathan. Wa idza sa'ala thalathan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa, Nabi doa 3 kali. Kalau Nabi meminta kepada Allah, Nabi minta 3 kali. Itu mengulangi doa. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy 3 marrat. Rasulullah SAW berdoa, mengangkat tangannya dengan suara yang lantang didengar oleh mereka. Ya Allah, hancurkanlah Quraisy. Ya Allah, binasakanlah Quraisy. Ya Allah, ya hancurkanlah Quraisy. Falamma sami'u sautahu, tatkala Abu Jahal dan teman-temannya mendengar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahaba anhumud dhahik, mereka tiba-tiba terdiam, enggak ada yang ketawa. Wa khafu da'watahu, mereka takut doanya Nabi dikabulkan. Kemudian Nabi tidak cukup sampai di situ. Tadi Nabi berdoa secara umum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam doa secara spesifik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alaika bi Abi Jahal bin Hisham. Ya Allah, binasakan Abu Jahal bin Hisham. Lebih ngeri lagi mereka takut. Wa Utbah bin Rabi'ah, ya Allah binasakan Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah bin Rabi'ah, binasakan Syaibah bin. Semua hadir di situ, gembong-gembong Quraisy.
Wal Walid bin Uqbah, binasakan Walid bin Uqbah. Wa Umayyah bin Khalaf, binasakan Umayyah bin Khalaf, yaitu majikannya Bilal, yang menyiksa Bilal. Wa Uqbah bin Abi Mu'aid, binasakan Uqbah bin Abi Mu'aid, yang mengambil apa? Kotoran yang taruh di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada orang ketujuh, perawi lupa. Maka Ibnu Mas'ud berkata setelah itu 7 orang semua didoain keburukan oleh Nabi. Fa walladzi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq, demi zat yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, laqad ra'aitul ladzina samma sar'a yaum Badar. Aku melihat semua yang disebut oleh Nabi 7 orang semua binasa dalam perang Badar. Semuanya binasa dalam perang Badar. Semua sahibu ilal qalibi Badar. Kemudian mayat-mayatnya dimasukkan ke dalam sumur-sumur yang usang yang ada di lokasi Badar. Ini maksud saya bagaimana Fatimah radhiyallahu taala anha sejak kecil menghadapi atau melihat kondisi yang mengenaskan, penderitaan-penderitaan yang dialami oleh ayah dan ibunya. Ya. Kemudian bagaimana ibunya meninggal. Ya. Kemudian bagaimana ayahnya dihina oleh orang-orang. Ya. Dan ini tentu sangat berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sangat berat kalau dia ketika dia berdakwah dia diganggu cuma dirinya, mungkin dia masih kuat. Tetapi kalau diganggu istrinya, anaknya, keluarganya berat. Seperti Fatimah akhirnya harus melihat pemandangan yang tidak mengenakan tersebut. Dan dia hanya mampu memaki-maki Abu Jahal. Apakah yang bisa dilakukan? Dia hanya seorang wanita kecil. Tapi dia tegar, dia memaki-maki mereka. Ini di antara pengalaman hidup yang dihadapi oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka setelah itu berjalan waktu dan akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Ya. Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Ketika itu berapa usia Fatimah? Ketika Rasulullah SAW berhijrah? 13 tambah 5 berarti berapa? 18 tahun. Sekitar 18 tahun ya. Kemudian berjalan dengan waktu, ada yang menyebutkan setelah 5 bulan, setelah setahun setelah hijrah, ya, maka Rasulullah SAW menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan kisahnya menarik ya. Jadi sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya Fatimah sudah dilamar oleh orang-orang yang mulia ya. Disebutkan bahwasanya Fatimah dilamar oleh Abu Bakar. Tapi Rasulullah SAW tidak menerima lamaran tersebut. Ada yang mengatakan juga Fatimah dilamar oleh Umar. Namun Rasulullah SAW tidak menerima lamaran tersebut. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW sudah menjanjikan putrinya buat Ali bin Abi Thalib. Dalam satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib dia cerita, khutibat Fatimatu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah dilamar oleh orang. Ada yang datang kepada Nabi melamar Fatimah. Sebagaimana disebut dalam riwayat itu Abu Bakar dan juga siapa? Umar. Tentunya mereka ingin punya hubungan kekerabatan dengan Nabi lebih kuat. Maka faqalat maulatun li, ada seorang budakku, seorang budak wanitaku berkata kepadaku, hal alimta anna Fatimah khutibat min Rasulillah, wahai Ali, apakah kau sudah tahu Fatimah putrinya Muhammad dilamar? Qultula, aku bilang saya tidak tahu. Qalat faqad khutibat, wahai Ali, ketahuilah bahwasanya Fatimah dilamar. Fama yamna'uka an ta'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yuzawwijuka biha.
Kenapa kau tidak pergi kepada Nabi? Kau lamar juga. Biar rame-rame lamar siapa? Fatimah. Terus kau akan dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan putrinya. Ali enggak enak ya. Ali ini dekat sekali sama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Ali hidup di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita tahu bosnya Ali punya bapak namanya siapa? Abu Talib. Abu Talib yaitu pamannya Nabi, miskin. Dia punya anak di antaranya Talib, di antaranya Aqil, kemudian juga ada Ali ya, di antaranya Ja'far. Di antaranya Ja'far. Akhirnya karena Abu Talib miskin, maka Nabi dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib datang kepada Abu Talib untuk meringankan bebannya untuk memelihara anak-anaknya. Maka Nabi dikasih siapa? Ali. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib sejak kecil tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kenal betul siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dan tentunya Ali sangat segan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ada budak wanita kasih ide sama Ali. Kenapa kau enggak ngelamar siapa? Fatimah. Yang lain pada sudah ngelamar, kau juga maju ngelamar. Aku berkata, "Awa indi syai'un atazawwaju bihi." Saya punya apa mau nikah sama siapa? Fatimah. Tidak punya modal. Punya modal apa nikah sama Fatimah? Tapi budak wanita ini semangatin. Innaka in ji'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwajaka. Tenang aja, pergi aja. Pokoknya maju dulu. Kalau kau maju, insyaallah diterima. Kau akan dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma zalat turajjini hatta dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali, ini budak perempuan ini terus ayo kasih motivasi, ayo. Insyaallah diterima. Pokoknya maju aja. Saya punya apa? Maju aja. Saya punya apa? Maju aja. Akhirnya Ali bin Abi Thalib terdorong, termotivasi, maka dia pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ngelamar siapa? Fatimah. Umur Ali ketika itu ada yang bilang 21 tahun, ada yang bilang 23 tahun. Falamma an qa'adtu baina yadayhi ufhimtu. Ketika aku sudah masuk ketemu Nabi, aku duduk di depan Nabi, aku enggak bisa ngomong, diam. Malu ya. Wallahi mastata'tu an atakallam jalalatan wa haibatan. Demi Allah aku tidak mampu bicara dengan Nabi karena karismatik Nabi yang luar biasa. Aku hanya terdiam, apalagi mau ngelamar apa? Putrinya. Apalagi enggak punya modal, lengkap. Kalau punya modal sih pede, ini enggak ada modal. Minta sama Nabi. Faqala Rasulullah sallam, maka Rasulullah berkata kepada Ali, "Ma ja'a bika? Apa yang buat kau ke sini? Alaka hajah? Kau punya keperluan?" Fasakatu, aku diam, enggak bisa ngomong. Rasulullah SAW rupanya mengerti. Rasulullah SAW berkata, "La'allaki ji'ta takhtibu Fatimah." Jangan-jangan kau kemari mau ngelamar Fatimah. Fakultu na'am, ketahuan juga. Ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Wa hal indaka min syai'in tastahilluha bihi?" Kau punya sesuatu untuk mahar? Untuk bisa menghalalkan Fatimah? Ini yang jadi masalah. Fakultu la, tidak ada. Jadi modal nekat. Fakultu la wallahi ya Rasul, demi Allah saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Saya cuma ingin melamar apa? Putrimu. Maka Rasulullah ingatkan, ma fa'alat dir'un sallahtukaha. Bagaimana dengan baju perang yang pernah aku berikan kepadamu? Baju perang. Oh iya, Ali baru ingat, dia punya harta itu baju apa? Perang. Walladzi nafsu aliin biyadihi innaha lahutamiyah ma qimatuha arba'at darahim. Faqultu indi. Demi zat yang jiwa Ali berada di tangannya, sungguhnya itu adalah baju perang hutamiyah, itu dibuat oleh suatu kabilah yang kabilah Hutami ya. Cuma nilainya murah, 4 dirham. Ya. Sebagian orang mengatakan 100 dirham. Ya, intinya tidak mahal. Fakultu indi, masih ada. Maka Nabi ketika tahu Ali punya harta meskipun sedikit, Nabi langsung berkata, "Qad zawwajtukaha." Aku sudah nikahkan engkau dengan apa? Fatimah. Selesai pernikahan. Faba'atha ilaiha biha fastahallaha biha. Maka
Nabi SAW pun mengirim Fatimah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dalam sebagian riwayat yang lain, Rasulullah berkata, "Ma hajatuka ya Ali? Apa keinginanmu ke sini ya Ali?" Kata Ali, "Zakartu Fatimah binti Rasulillah." Aku ingat Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, "Marhaban wa ahlan." Marhaban. Selamat datang. Marhaban, selamat. Lam yazid alaiha. Rasulullah cuma bilang begitu dalam sebagian riwayat. Akhirnya orang-orang nunggu Ali ngelamar, gitu keluar mereka tanya, "Nabi bilang apa sama kamu?" Enggak, Nabi cuma bilang marhaban wa ahlan, selamat, selamat. Bingung, ini maksudnya apa? Kata teman-temannya, "Yakfika min Rasulillah a'taqal ahla wa a'taqal marhab." Sudah cukup, itu berarti Rasulullah terima. Sudah bilang marhaban wa ahlan berarti apa? Diterima. Kemudian akhirnya terjadilah pernikahan dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Ali melamar Fatimah, maka Rasulullah SAW bilang kepada Fatimah, faqala laha Rasulullah SAW berkata kepada putrinya, "Inna Aliyan yadhkuruki." Wahai Fatimah, Ali nyebut-nyebut kamu. Udah ngerti maksudnya apa? Ngelamar. Fasakatat. Fatimah cuma diam aja. Dan kita tahu kalau gadis diam berarti apa? Mau. Kalau janda harus ngomong. Kalau gadis diam malu-malu berarti apa? Mau. Fazawajaha. Akhirnya pun dinikahi. Dan pernikahan tersebut sangat sederhana ya. Sangat sederhana ya, disebutkan dalam banyak riwayat ya. Rasulullah mendoakan mereka berdua, Allahumma barik fihima wa barik alaihima wa barik lahuma fi naslihima. Ya Allah, berkahilah mereka berdua dan turunkanlah keberkahan atas mereka berdua dan berkahilah keturunan mereka berdua. Dan kalau kita lihat tentang persiapan pernikahan sangat sederhana ya. Disebutkan disiapkan buat mereka menikah, ada tempat tidur ya. Kemudian ada bantal ya. Terbuat isinya dari leaf, bantal tersebut terbuat dari kulit, ini bukan seperti kita empuk dari kulit ya. Dalamnya serabut korma ya. Serabut korma ya. Wa taurun min adam, kemudian juga ada tempat air yang terbuat dari kulit. Wa kirbah, kemudian juga ada tempat taruh air minum ya. Sederhana ya. Kemudian disebutkan bahwasanya tempat tidur tersebut ditaruh atasnya bukan kasur empuk seperti kita, tapi masku kapshin, yaitu kulit dari domba diletakkan sebagai apa? Tikar mereka untuk tidur. Sebutkan dalam riwayat, laqad tazawwajtu Fatimata wa ma liya wa laha firashun. Aku telah menikahi Fatimah dan tidak ada milik kami berdua kecuali hanya alas tidur, ghairu jaladi kapshin nanamu alaihi bil lail, yaitu kulit dari domba, kami tidur di atas kulit tersebut ya. Jadi sangat-sangat sederhana. Dan ini di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwasanya pernikahan kalau bisa jangan dipersulit. Ini di zaman dulu, bagaimana lagi di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah. Kalau ada putra-putri kita ingin menikah, maka jangan kita persulit. Cuma kita bekali dengan ilmu, bekali dengan kesungguhan, ingatkan bahwasanya pernikahan bukan main-main ya, perlu keseriusan.
Tapi jangan kita halangi mereka untuk nikah. Karena fitnah luar biasa yang mungkin tidak kita rasakan. Ibu-ibu mungkin sudah pada berusia ya. Mungkin ya, Allah alam ya. Sudah berusia muda dan tua maksudnya. Sementara anak kita masih remaja-remaja, mereka menghadapi fitnah yang jauh lebih dahsyat dari apa yang pernah kita hadapi. Ketika putra-putra kita ingin menikah, jangan ditunda-tunda. Kita berusaha untuk bantu, kita ajarkan tanggung jawab, tapi jangan tunda-tunda agar mereka selamat dan mereka lebih fokus dalam menjalankan kehidupan. Orang sudah menikah biasanya fokus, punya tujuan. Beda sebelum menikah, bingung mau kemana, apa yang mau dia kerjakan. Nah, orang yang bingung seperti ini biasanya akhirnya terbawa pada hal-hal yang buruk. Kemudian bagaimana Nabi SAW perhatian terhadap Ali? Karena kita tahu Fatimah ternyata dilamar oleh Abu Bakar ataupun Umar. Ya, dan mereka orang-orang mulia yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Tapi Nabi mendahulukan yang lebih berkebutuhan, yaitu Ali, karena Ali masih bujang, masih jomblo. Beliau lebih utama untuk apa? Menikah dengan putri Nabi SAW, maka didahulukan. Baik, adapun bagaimana kehidupan rumah tangga Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu hidup dengan rumah tersendiri ya. Tidak bergabung dengan orang tua mereka. Dan itu sunnah bahwasanya anak-anak diajar mandiri, punya rumah sendiri ya. Tapi tidak mengapa orang tua perhatian ya. Tapi kalau mereka sudah mampu, hendaknya mereka menjalankan rumah tangga sendiri. Dan mereka hidup dalam kondisi sangat-sangat sederhana ya. Waktu pernikahan dengan peralatan perabot rumah tangga yang sederhana, demikian juga ketika mereka menjalani kehidupan. Dalam satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib, beliau bercerita, anna Rasulullah SAW lamma zawwajahu Fatimah ba'atha ma'aha bi khamilah wa wisada min adam hashuha lif wa ruhain wa siqa wa jarratain. Adalah ketika Nabi SAW menikahkan Ali dengan Fatimah, maka Rasulullah SAW mengirim sebuah kain sebagai peralatan untuk di rumah, taruh di rumah, kemudian bantal yang isinya terbuat dari kulit, isinya serabut pohon korma, kemudian juga alat penggiling gandum, ya. Kemudian juga ada tempat minum dan 2 gentong, ya. Alat-alat sederhana. Dan mereka akhirnya kerja dengan sederhana, di rumah tidak ada pembantu. Maka satu hari Ali bin Abi Thalib ya letih dan dia mendengar bahwasanya Rasulullah SAW dapat ghanimah, di antaranya Rasulullah SAW mendapatkan tawanan perang, budak-budak perang. Nah, budak-budak itu bisa dijadikan pembantu di rumah untuk membantu perjalanan atau kehidupan rumah tangga. Maka Ali kasih ide kepada Fatimah. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah, "Wallahi laqad sanautu hatta shtaikaitu sadri." Wahai Fatimah, aku capek terus ngambil air, angkat, naro ya, sampai dadaku sakit. Dan alhamdulillah waqad jaa Allahu abaka bisabyin. Dan ayahmu yaitu Rasulullah SAW lagi dapat ghanimah banyak budak-budak. Fadhhabi fastakhdimihi. Pergilah engkau minta kepada bapakmu untuk dikasih budak supaya bantu-bantu di rumah. Itu suruh minta pembantu. Idenya siapa? Ali bin Abi Thalib. Dia capek, lihat juga istrinya juga capek. Ketika Ali punya ide tersebut, idenya disambut oleh Fatimah. Kata Fatimah, "Wa ana wallahi qad tahantu hatta majalat yadaya." Aku pun demikian, aku setiap kali menggiling gandum, numbuk gandum sampai tanganku sudah kepalan, sudah tidak indah lagi, tidak halus lagi. Ya. Maka akhirnya Fatimah pun jalan menuju Nabi. Fa'atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, "Ma ja'a biki ya bunayya?" Wahai putriku, apa yang membawamu kemari? Ada apa gerangan? Fatimah malu, minta apa? Pembantu. Sudah sampai depan ayahnya, dia bilang, "Ji'tu li usallima alaik." Hanya mau kasih salam ayahanda. Malu minta.
Wastahyat an tas'alahu wa raja'at. Dia malu minta sama ayahnya, minta apa? Pembantu. Kemudian dia pulang. Pulang lagi. Ali bertanya, "Ma fa'alti?" Apa yang kau lakukan? Sudah minta belum? Kata Fatimah, "Stahyaitu an as'alahu." Saya malu untuk apa? Minta. Akhirnya dua-dua jalan bareng. Fa'atayahu jami'an. Ya udahlah, kita jalan bareng. Faqala Ali, akhirnya Ali bin Abi Thalib yang berbicara, "Ya Rasulullah, wallahi laqad sanautu hatta syakaitu sadri." Ya Rasulullah, aku capek ambil air, nimbah pindah berat setengah mati sampai dadaku sakit. Waqalat Fatimah, iya ayah, qad tahantu hatta majalat yadaya. Demikian juga saya sudah giling gandum, numbuk gandum sampai tanganku sudah inilah tidak halus lagi. Wa qad ja'aka Allahu bisabyin wa sa'ah fa akhdimna. Dan Allah telah memberikan kau kelapangan, ada budak-budak. Berikanlah pembantu kepada kami. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, lihat Nabi tidak manjakan anak-anaknya. Ada keperluan yang lebih penting daripada keperluan anak-anaknya. Kata Nabi, wallahi la u'tikuma wa adau ahlal suffati tatwi butunuhum la ajidu ma unfiqu alaihim. Demi Allah, aku tidak akan berikan kepada kalian pembantu budak saya kasihkan sama kalian berdua, sementara ahlu suffah itu orang-orang yang miskin yang datang ke kota Madinah dari berbagai macam kota, dari Mekah, dari kota-kota dari Yaman, datang ingin belajar Islam, tapi mereka tidak punya tempat tinggal dan mereka tidak punya tempat untuk bernaung. Maka Rasulullah SAW bikin semacam pelataran di bagian belakang Masjid Nabawi, dikasih tutupan terpal atasnya, mereka tinggal di situ di bagian belakang masjid dan mereka hidup sangat sederhana. Terkadang para sahabat datang gantungin korma, kemudian mereka makan bareng-bareng, diberi jatah makan. Artinya mereka hidup susah. Maka Nabi mau kasih budak sama anaknya, sementara banyak sahabat yang kelaparan, Nabi tidak bisa. Kata Nabi, demi Allah saya tidak mungkin kasih kalian berdua budak, sementara ahlu suffah tatwi butunuhum, sementara ahlu suffah perut mereka kelipat lapar. La ajidu ma unfiqu alaihim, sehingga sementara saya tidak punya harta untuk saya infak kepada mereka. Walakinni abi'uhum wa unfiqu alaihim athmanahum. Ini budak-budak yang saya dapat akan saya jual. Dapat uang saya kasih buat ahlu suffah. Buat kalian tidak ada. Faraja'a, Fatimah dan Ali pun balik. Tidak dapat apa? Pembantu. Fatimah nangis-nangis enggak? Enggak, bisa aja sudahlah, enggak. Dia ngerti kondisi orang tuanya, kondisi para sahabat. Mereka pulang ke rumah. Rupanya Nabi SAW pun tidak membiarkan mereka berdua. Rasulullah SAW menyusul mereka berdua. Fa'atahuman Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun mendatangi mereka berdua. Wa qad dakhala fi qatifatihima idza ghattat ru'usuhuma takasyafat aqdamuhunna wa idza ghattaya aqdamahuma takasyafat ru'usuhuma. Nabi pun datang, ternyata mereka berdua sudah masuk dalam selimut. Ternyata selimut mereka pun tidak lebar karena miskin. Itu selimut kalau buat nutup kepala, kaki kelihatan. Kelihatan. Kita punya berselimut-selimut. Subhanallah ya. Fatharu, mereka melihat Nabi masuk, mereka segera ingin bangun. Kata Rasulullah SAW, makanakuma, tetap aja jangan bangun. Maka Rasulullah datang mendekati mereka berdua. Lantas Rasulullah berkata, ala ukhbirukuma bi khairin mimma sa'altumani. Maukah aku kabarkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada pembantu yang kalian minta? Qala bala, kata mereka berdua, tentu ya Rasulullah. Apa yang lebih baik daripada pembantu? Kata Nabi, kalimatun allamanihinna Jibril. Doa-doa, zikir-zikir yang Jibril mengajarkannya kepada aku. Tusabbihani fi duburi kulli salatin ashran. Kalian bertasbih 10 subhanallah setiap kali selesai salat. Wa tahmadani ashran, dan kalian mengucapkan alhamdulillah setelah salat 10 kali. Wa tukabbirani ashran, kalian bertakbir tasbih 10, tahmid 10, takbir 10. Ini terkait dengan apa? Salat. Dan ada beberapa di antaranya 30-30, 33-33 ya. Kemudian yang jadi perhatian kita tentang masalah pembantu, kata Nabi SAW, wa idza awaituma ila firashikuma. Kalau kalian berdua ingin tidur, fasabbiha 33.
maka bertasbihlah 33 kali. Wahmada thalathan wa thalathin, dan bertahmidlah 33 kali. Wa kabbira, dan bertakbirlah arba'an wa thalathin, 34 kali. Genap berapa? 100. Ini obat kalau ingin kuat dalam beraktivitas dalam rumah. Yang lebih baik daripada bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir berapa? 34 kali. Bukan sebelum tidur baca WhatsApp. Kalau tidur baca WhatsApp, bangun malas. Bangun malam lewat, berkhidmat kepada anak-anak dan suami juga malas. Tapi Rasulullah ajarkan sebelum tidur tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Subhanallah, ketika Nabi menyampaikan tersebut, apa kata Ali bin Abi Thalib? "Wallahi ma taraktuhunna mundu 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini sebelum tidur sejak Nabi mengajarkannya. Subhanallah. Sampai Ali meninggal dunia tidak pernah meninggalkan zikir ini. Ini zikir benar. Coba ibu-ibu praktek. Ibu lagi capek sekali, baca zikir sebelum tidur. Ya WhatsApp matikan dulu, terus zikir terus tidur. Ada seorang perawi atau yang mendengar perkataan Ali tersebut, namanya Ibnul Qawwa. Dia berkata, "Wahai Ali, wala lailata Siffin, bahkan kau tidak tinggalkan zikir ini ketika perang Siffin, sebelum tidur dalam perang Siffin?" Faqala, "Na'am, iya. Bahkan ketika perang Siffin, aku tidak meninggalkan wala lailata Siffin, bahkan ketika perang Siffin aku tidak meninggalkan zikir ini." Artinya ketika Ali mengatakan saya tidak pernah meninggal sama sekali radhiyallahu anhu, maka pendengar mau ngetes. Kan banyak kondisi yang mungkin Ali lupa, berat. Di antaranya ketika perang Siffin. Itu kondisi yang berat. Maka dia tanya, ketika perang masih baca zikir ini? Kata Ali, masih baca zikir ini. Ini dalil ya bahwasanya dalam kehidupan rumah tangga kita bersabar ya. Kalau qadarullah Allah memberikan harta yang berkecukupan, maka kita qanaah, terima dengan harta tersebut, dan kita menguatkan diri kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membahagiakan putrinya sementara masih ada orang miskin yang lebih membutuhkan. Ya. Dan ini juga dalil bagaimana ya suami istri kerjasama dalam menjalankan tugas-tugas di rumah ya. Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma menjalani kehidupan rumah tangga. Lelaki terbaik dan wanita terbaik. Apakah tidak ada permasalahan rumah tangga? Tetap ada. Jangankan Ali dan Fatimah, Nabi dan istri-istrinya ada masalah atau tidak? Ada problematika rumah tangga ada. Dan di antara hadis yang menceritakan problematika rumah tangga antara Ali dan Fatimah adalah sebagaimana berikut. Ya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah." Suatu hari Rasulullah sallallahu nengok rumah putrinya Fatimah, nengok. Ternyata falam yajid aliyan fil bait. Ternyata Ali lagi tidak di rumah. Nabi datang siang-siang dengan harapan di siang hari suami istri lagi bareng. Zaman dahulu kan gitu, kerja siang istirahat, mungkin sore lanjut lagi. Ali diharapkan ada di siang hari. Ternyata Ali tidak ada. Maka Nabi bertanya, "Aina ibnu ammik?" Di mana putra pamanmu? Ya, yaitu di mana suamimu? Di sini Rasulullah SAW merasa ada masalah karena tidak merupakan kebiasaan suami di siang hari tidak di rumah. Ini zaman waktu itu. Maka langsung Rasulullah SAW berusaha menyelesaikan masalah dengan bertanya, "Aina ibnu ammik?" Di mana putra pamanmu? Rasulullah tidak mengatakan di mana suamimu. Kata para ulama, kenapa? Untuk mengingatkan kepada Fatimah bahwanya suamimu itu Ali bin Abi Thalib, dia bukan cuma suami, tapi dia juga kerabatmu. Karena dia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah putra dari pamanmu. Maka pada Ali ada dua hak, hak suami dan hak apa? Kerabat. Maka Nabi mengangkat sisi kekerabatan. Mana putra pamanmu? Aina ibnu ammuki? Ibnu ammiki? Qalat, ketika ditanya maka Fatimah radhiyallahu anha tidak menjelaskan secara detail. Dia hanya berkata, "Kana baini wa bainahu syai' faghadabani fa kharaja."
Tadi ada masalah antara saya dengan dia, sesuatu masalah. Kemudian dia bikin saya marah, kemudian dia pergi. Fatimah bilang begitu. Tadi ada masalah, dia bikin saya marah, kemudian dia apa? Pergi. Falam yaqil indi, makanya tidak tidur siang di rumah. Dan ini di antara metode menghadapi permasalahan rumah tangga. Kalau permasalahan diteruskan semakin rame, mending diem. Kalau ternyata di rumah dikejar-kejar terus, mending apa? Mending pergi. Tapi jangan pergi ke panti pijit. Ali bin Abi Thalib ketika masalah, dia pergi ke mana? Ke masjid. Masjid. Karena kalau seorang laki marahan sama wanita, maka setan pasti datang ke kepalanya bilang ceraikan saja ya. Karena di antara pekerjaan yang paling diminati oleh setan adalah menceraikan suami dari istrinya. Ya. Maka jika seorang berkelahi dengan istrinya, setan pasti datang, ceraikan saja. Masih banyak bunga bertebaran di luar sana. Bunga yang sudah layu buang aja. Tapi seorang bertakwa kepada Allah, ketika ada masalah dia cari tempat yang baik, yaitu ke masjid. Maka Rasulullah SAW di antara cara menghadapi permasalahan ini, Rasulullah SAW tidak tanya kepada Fatimah, masalah apa? Tidak. Dia tanya ada masalah apa? Rasulullah SAW tidak tanya. Rasulullah SAW berusaha mencari solusi. Maka Rasulullah SAW berkata kepada seorang yang ada di situ, undur aina huwa. Coba cari di mana Ali bin Abi Thalib. Rasulullah tidak tahu ilmu gaib di mana mantunya tersebut. Faja'a faqala, maka datanglah lelaki itu setelah cari tahu di mana Ali, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, huwa fil masjid raqid." Ali sedang tidur di masjid. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un qad saqata rida'uhu an shiqqihi. Maka Rasulullah SAW pun ke Masjid Nabawi. Ternyata Ali sedang tidur di masjid, ridaknya, selendangnya jatuh. Ya. Wa asabahu turab, dan badannya penuh dengan tanah. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu anhu, maka Rasulullah SAW pun menghilangkan tanah tersebut dari bahu atau dari pundak Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW dengan bercanda dia berkata, "Kum Abu Turab, kum Abu Turab." Wahai Abu Turab, maksudnya Abu Tanah. Abu Tanah dia. Maksudnya orang yang sedang dipenuhi dengan tanah, bangunlah wahai Abu Turab. Maka Ali bangun, pulang, selesai urusan. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menghadapi permasalahan mantunya, anaknya, putrinya, tidak membela putrinya, tidak juga membela apa? Mantunya, dan tidak memperdalam, ingin tahu, kepo apa yang sedang terjadi. Yang penting datang, dia perhatian sama mantunya ketemu, selesai urusan. Karena kalau ditanya kenapa, bisa semakin panjang apa? Masalah. Mending enggak usah ditanya. Tidak semua masalah harus dipertanyakan. Kalau orang tanya sama anti ada masalah, anti ada apa? Enggak usah dijelaskan. Kalau anti jelaskan, anti bisa nangis. Kalau dia nangis bisa teriak. Mending enggak usah jelaskan. Udahlah. Jangan digubris. Di antara cara menghadapi masalah tidak usah digubris, biarin aja. Nanti hilang sendiri. Dan tidak usah diungkit. Kenapa kemarin kamu marah-marah? Tidak usah. Udah selesai, udah lewat. Jangan dibahas. Lihatlah bagaimana perhatian Nabi kepada Ali, mantunya, sampai begitu bahagianya Ali. Bayangkan ada mertuanya datang. Dia baru bikin masalah sama putri mertuanya. Mertuanya datang bukan bela putrinya, malah sayang sama dia. Malah dibersihkan tanah dari pundaknya. Ayo bangun, balik. Maka Ali bin Abi Thalib sangat merasakan keindahan nuansa ini. Makanya Ali bin Abi Thalib paling suka kalau dipanggil dengan Abu Turab. Padahal dia Abul Hasan. Kenapa panggilan ini? Abu Turab mengingatkan dengan kondisi yang sangat indah yang pernah dia rasakan. Di mana dia sedang bertengkar dengan Fatimah, tapi bapaknya Fatimah tidak membela siapa? Fatimah. Malah datang, malah ngelus-ngelus apa? Pundaknya, suruh balik ke rumah. Jadi tidak semua permasalahan harus dihadapi dengan detail, tapi terkadang hanya cukup didiamkan maka akan hilang ya. Baik, masih panjang ya. Saya rasa sampai sini aja dulu ya. Karena pembahasan Fatimah masih panjang. Insyaallah nanti ada pertemuan berikutnya kita lanjut tentang Fatimah radhiyallahu taala anha.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.